Ada? Halo. Guys. Halo. Halo, Pak. Ya. Boleh, Silakan, Pak. saya nunggu. Ada yang mau kita diskusikan? Apa aja boleh kan, Pak? Apa, ulang? Apa aja boleh kan yang ditanya? Iya. Maksudnya kita kalau bisa fokus dulu tentang materi yang website itu, setelah itu baru kita lari ke mana. Ada nggak yang tentang website itu? Sebelum pertanyaan kamu yang lari dari konteks itu. Enggak sih, Pak, Ada? mau nanya tentang anggota IAI sih. Iya, silakan. Kan di situ anggota IAI kan ada itu ada namanya anggota media. Itu tuh anggota media tuh yang maksudnya yang gimana sih, Pak? Terus Ya, itu tuh bagiannya tuh ngapain gitu? Anggota MADI. Jadi gini, coba kamu buka dulu, kamu sharing dulu, oke? Jadi pertanyaan kamu bisa diketahui oleh teman-teman yang lain. Bisa kamu share apa namanya tuh? Share desktop kamu kasih lihat nih sama teman kalian. Kamu lihatnya di mana? Saya lihat di ketikan di itunya saya, rangkuman saya. Enggak, maksudnya kamu lihatnya di website bukan? Websitenya dia Iya, yang bukan? dari link Bapak. Ya, coba kamu tampilkan linknya itu. Yang tampilan itu seperti apa? Biar teman-teman lain bisa lihat. Cuman itu, Pak, kalau dari link yang dari Bapaknya udah nggak bisa dibuka lagi. Udah dicoba sama akunya berapa kali nggak bisa. Oh gitu? Iya, nggak tahu dibikinnya tuh no apa ya gitu. No support apalah. Kenapa begitu ya? Sebentar ya. Oke, saya coba bukain ini ya. Sebentar. Sebentar guys. Halo Pak. Iya, kenapa? Ini RISB yang bilang itu yang IAI kan Pak ya? Yang keanggotaan media kan? Iya, betul. Bisa kok Pak, hari ini Pak dibuka. Bisa dibuka. Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Ini saya coba bukain deh. Saya coba bukain ya. Mana tadi? Oke, kelihatan guys? Kelihatan di sini guys? Kelihatan laptop. Pak. Oke. Kelihatan Pak. Jadi di sini anggota itu jenis keanggotaannya itu ada beberapa tipe anggota utama. Oke, coba kita lihat apa itu anggota utama di sini. Oke. Apa bedanya sama anggota? Saya share linknya ke kalian ya. Nah, jadi sebenarnya di link kalian juga sudah bisa dapetin nih. Di sini ya, di chat. Nah, ini. Coba kalian buka linknya. Coba masing-masing kalian buka linknya. Sebisa mungkin kalian lewat laptop ya. Jadi media tampilan layarnya lebih besar sehingga lebih gampang kita lihatnya. Sudah ya? Yang lain sudah bisa lihat link yang saya kirimin? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya keanggotaan anggota utama sama anggota media di sini? Apa bedanya? Yang paling signifikan? Halo? Apa bedanya yang signifikan dari sini, guys? Apa bedanya sama anggota utama, anggota media, sama anggota muda?
Kelihatan nggak di situ perbedaan signifikannya? Halo? Halo? Kedengeran nggak, guys? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya, ya. Jadi kelihatan di sini ya perbedaannya ya. Jadi kalau Iya, anggota Pak. Madya itu belum punya sertifikasi CA, kalau utama itu sudah ada. Nah, kemudian kalian kalau anggota muda itu adalah mahasiswa. Itu kan kelihatan kan? Mahasiswa D3, D4, S1 gitu kan. Nah, jadi dia eh, kalau kalian ya kalian bisa jadi anggota muda. Ya kan? Karena kalian masih mahasiswa. Tapi kalau anggota Madya itu sudah lulusan. Kan di situ terus nih, lulusannya nih, lihat layar share ya. Memiliki registrasi akuntan yang bisa mau ya kalian jadi anggota muda, kemudian nanti bisa beralih ke sudah lulus bisa mulai bertahap ke anggota Madya. Ya. Jadi kalian bisa registrasi tentu dapat beberapa kelebihan. Jadi misalkan kalian bisa lihat media standar akuntansi keuangan secara online, bisa install di gadget gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihannya. Namun tentu anggota ini juga berbayar, jadi artinya nggak gratis, tentu berbayar. Kalau anggota Madya sama Muda saya nggak tahu, tapi kalau anggota utama itu 1 tahun 600.000 gitu. Oke, dapat gambaran di sini ya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut dengan link yang sudah saya coba kirimin kalian di room chat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Seputar dengan organisasi profesi? Guys? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu kita coba lihat materi yang sudah kalian rangkum sebelumnya. Yang sudah kalian coba rangkum, kita lihat. Yang kalian rangkum itu tentang ini kan? Saya sudah share belum ini ya, sebentar. Nah, ini. Kelihatan guys? Nah, ini pertemuan pertama, ini yang kita bahas sebelumnya, bahwa tentang organisasi profesi. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita berbicara tentang, udah mulai nih, apa itu assurance, ya, apa itu audit. Nah, ini yang sudah kalian coba rangkum nih. Nah, saya mau coba ajak kalian lihat apa yang sudah kalian coba rangkum. Ada yang mau berbagi dengan hasil rangkuman kalian? Nanti saya perluas, nanti kita obrolin apa yang sudah kalian coba rangkum. Siapa yang mau coba? Saya coba deh, Pak. Ya, silakan, Trimedes. Di share screen ya, Pak? Ya, silakan. Saya perlu Bentar. tarik dulu nggak share screen-nya? Atau kamu bisa langsung? Oh, aku coba dulu pakai laptop nih lagi menyambungkan Oke. dulu ya, Pak. Ya. Oke, bisa? Lagi proses memasuki, Pak. Bentar, Pak. Saya Oke. tadi pakai HP, terus lagi ini buka pakai laptop, ini lagi proses memasuki ke dalam panggilan. Guys, diusahakan pakai laptop ya. Jadi medianya lebih besar dan fitur dari tipsnya juga lebih lengkap pastinya gitu. Oke, jadi silabusnya sudah saya share. Jadi kita sudah tahu materi kita. Jadi silakan bereksplorasi di situ. Bagi kalian yang kesulitan dengan bahasa Inggrisnya bisa pakai bantuan Google atau sejenisnya untuk terjemahin. Jadi berbarengan aja sambil kalian juga belajar bahasa Inggris gitu ya.
Oke, apa yang kamu udah coba dapatkan? Coba Tremendous bisa ininya bisa di zoom nggak lebih besar? Ini Oke, kan Pak, baik, 100% Pak. nih. Bisa dilebihin nggak? Bisa, Pak, bisa. Oke. Kurang dikit. Gini, Pak. Iya, oke. Ya, coba silakan. Apa yang kamu dapatkan dari sini? Kita berbagi ya. Jadi kita sudah mulai belajar bagaimana kita belajar mandiri. Ya, saya jadi fasilitator dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian nanti di dunia kerja, pola-pola mentalitas mandirinya ini. Ya, silakan terima Des. Oke, Pak. Shalom semuanya. Mau mencoba Shalom. untuk mau mencoba untuk apa yang saya dapat dari rangkuman chapter bab 1 kemarin. Di sini saya pengantar audit assurance dan laporan keuangan. Audit sendiri itu terdiri dari seperangkat alat konseptual praktis yang membantu profesi akuntansi untuk menemukan, mengatur permintaan akuntan handal dan auditor dengan integritas tinggi yang belum pernah diterima. Lalu kesempatan bagi auditor banyak dan bermanfaat dan dapat mengarah pada peluang karir yang menarik di bidang lain. Audit juga awalnya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang diperlukan layanan audit dan jaminan. Jadi, dimulai dengan membantu kita memahami secara umum mengapa ada permintaan untuk layanan audit dan jaminan. Kemudian membandingkan audit dengan bentuk jaminan terkenal lainnya untuk memberikan pemahaman intuitif tentang peran ekonomi dan yang dinamakan oleh audit. Terakhir juga didefinisikan audit itu layanan audit, pengesahan dan jaminan dan memberi kepada kita gambaran umum tentang proses audit dan laporan keuangan. Lalu di sini saya dapat peran audit. Pemilik usaha kemungkinan akan bersedia untuk berinvestasi lebih banyak dalam bisnis dan membayar para manajer lebih banyak jika manajer dapat dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana dia menggunakan sumber daya yang diinvestasikan pemilik. Dengan meningkatkan jumlah modal dan jumlah pemilik potensi dapat dampak akuntabilitas juga meningkat. Lalu peran auditor sendiri adalah untuk menentukan apakah laporan yang disiapkan oleh manajer sesuai dengan ketentuan kontrak. Oke. Jadi Sebentar, sampai di sini dulu ya, ya guys. ya Pak. Sebentar. Saya interrupt sebentar ya. Jadi guys, apa yang coba disampaikan oleh Trimedes ini adalah suatu pemahaman konseptual yang mau coba kita pahami bersama. Jadi kita coba dengarkan dan nanti kalian juga coba cerna. Nah, kalian bisa coba nanti menambahkan atau kalian juga bisa coba menyanggah. Nah, itu jadi bahan diskusi kita. Jadi perkuliahan kita itu jadi lebih aktif ya, tidak satu arah. Jadi kalian cermati, kalian juga coba merangkum kan sebelumnya kan. Jadi kita coba pahami apa sih audit itu, apa sih konsep dasarnya, gitu kan. Oke guys, bisa dipahami itu guys. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. oke. Yuk silakan, Trimedes lanjut. Oke ya, jadi Oke, bukan berarti baik. Trimedes coba menyampaikan, kalian coba tunggu aja, nggak gitu ya. Oke, yuk silakan. Oke, baik Pak. Jadi auditor itu memverifikasi informasi keuangan yang ada di perusahaan, menyewa dan membayar auditor karena opini auditor lebih independen dan memiliki reputasi baik, dapat memberikan jaminan kepada ribuan calon investor. Lalu saya dapat juga dalam faktanya penelitian menunjukkan bahwa audit menghemat biaya miliaran dolar bagi perusahaan untuk mendapatkan modal. Misalnya dengan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah pada koans menjual saham dengan harga yang lebih tinggi. Mengingat bahwa penjual saham dan obligasi biasanya menyewa auditor, pertimbangan betapa pentingnya reputasi yang kuat bagi auditor independen sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan auditing, attached, dan assurance service defined. Oke, di dalam auditing itu
Pertimbangan definisi formal audit berikut. Auditing adalah proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan tersebut dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil kepada penggunanya. Lalu, pendekatan ini melibatkan memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Dalam attestation, auditor memiliki reputasi untuk independen dan objektivitas. Akibatnya sudah umum bagi berbagai pihak untuk meminta auditor membuktikan informasi di luar informasi keuangan juga. Asuransi. Pada akhir 1990, profesi akuntansi memperluas potensi luas kegiatan auditor di luar audit dan jasa pengesahan untuk mencakup rangkaian layanan asuransi yang lebih luas. Namanya assurance ya. Assurance Iya, itu bukan asuransi. Assurance itu Asuransi. atau mungkin gini, terima Des. Mungkin saya coba ambil alih dulu ya. Oke, Pak, baik, Pak. Oke, yuk. Oke, guys, saya coba share ke kalian ini. Oke, bab 1. Oke, jadi kita berbicara proses audit. Kelihatan layar yang saya share? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Yang namanya assurance, ya. Jadi kalau kalian lihat ini pengantar kepada assurance dan laporan keuangan audit. Assurance di sini adalah bahasa Inggrisnya ini. Jadi kalau di Indonesia itu assurance, ya. Jadi kalau di Indonesia itu assurance. Assurance itu artinya memberikan tingkat keyakinan, memberikan keyakinan, assurance, assure gitu ya bahasa kata dasarnya. Jadi apa yang mau dikasih assurance ini apa? Nah, yang tadi sempat disampaikan oleh Trimedes bahwa kalau misalkan perusahaan mau mencari pendanaan, misalkan dalam bentuk obligasi dan lain-lain, maka umumnya minta diaudit. Diaudit untuk menaikkan tingkat assurance-nya pembaca laporan, tingkat keyakinannya si pembaca laporan. Nah, siapa yang butuh laporan ini? Sebuah perusahaan. Bisa jadi dalam sebuah internal, dalam sebuah organisasi internal memerlukan informasi laporan keuangan. Nah, untuk perusahaan juga bisa jadi supplier, society, government, shareholder, customer ini memerlukan laporan keuangan. Nah, agar laporan keuangan ini tingkat keyakinannya lebih tinggi, nah umumnya diminta diaudit oleh kantor akuntan publik, ya kan? Sehingga kantor akuntan publik ini memberikan assurance, memberikan tingkat keyakinan tertentu kepada si pembaca laporan. Nah, tingkat assurance-nya itu, nah salah satu juga yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini, kelihatan layarnya. Nah ini, itu adalah dalam bentuk undang-undang PT, undang-undang tentang perseroan terbatas, itu tahun 2007, itu di nomor 40. Nah ini ada persyaratannya, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit. Nah ini beberapa kriteria masuk klasifikasi perusahaan yang harus diaudit. Nah, ini menurut Undang-Undang PT. Namun memang implementasinya di lapangan ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik walaupun sudah 14 tahun gitu ya. Nah, jadi ini yang mengelola dana masyarakat 14 ini A. Kemudian yang membuat pengakuan hutang, perusahaan yang terbuka atau terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan ada Persero kita tahu adalah milik pemerintah. Kemudian ada aset atau peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Kemudian diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang lain, gitu ya. Nah inilah ketentuan kalau segi dari undang-undang. Nah kalau kita berbicara siapa yang butuh audit dan assurance ini? Nah audit ini dibutuhkan oleh organisasi nirlaba. Dan organisasi nirlaba itu adalah non-profit. Jadi biasanya kalau misalkan kita punya NGO, punya yayasan, ada donatur, gitu kan.
Jadi biasanya pertanggungjawaban dana donatur ini dalam bentuk laporan keuangan audit. Jadi sudah diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Nah, kalau organisasi bisnis bisa juga dia bentuknya perorangan, persekutuan, maupun perseroan terbatas. Jadi kebutuhan ini untuk berbagai jenis perusahaan yang mencari laba maupun yang dalam kegiatannya dia adalah non-profit. Ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu independen? Karena ada teori agensi. Teori agensinya artinya si manajemen itu cenderung bisa jadi dia perilaku menyimpang. Dia melakukan manajemen laba, dia melakukan asymmetric information. Nah, ini biasanya agar dana dari pemegang saham, itu ada akuntabilitas yang jelas, makanya perlu diaudit oleh pihak independen. Nah, teori agensinya artinya gini. Misalkan manajemen itu kalau dia kinerjanya atau bonusnya dihitung dari laba, maka kita bisa bilang bahwa secara umum perilakunya bisa jadi dia berusaha untuk meningkatkan laba sebanyak mungkin sehingga dia memperoleh bonus misalkan gitu. Nah, ini perlu pihak independen untuk menilai akuntabilitasnya ini. Gitu. Perlu pihak independen untuk menilai akuntabilitasnya. Nah, inilah yang disebut dengan teori agensi. Jadi sebagai agen, si manajemen sebagai agen cenderung akan membuat hal-hal yang akan menguntungkan dia secara pribadi. Nah, ya, jadi asymmetric information ini atau informasi yang asimetrik ya antara prinsipal si pemegang modal dengan si agent, agentnya adalah si pengelola. Makanya perlu auditor di tengah agar fungsi independensinya terjaga. Nah, ini adalah landasan konseptual kenapa kita perlu audit. Oke, ya. Jadi ada sebuah analogi tentang house inspector. Jadi misalkan dianalogikan begini, guys. Kalau kalian mau beli sebuah rumah, beli sebuah rumah, let's say rumah itu adalah rumah bekas. Ya. Kalian nggak tahu nih kondisi rumahnya seperti apa. Kan cuman sebatas kelihatan dari luar aja kan. Dindingnya dalamnya seperti apa, plafonnya seperti apa, ya kan? Nah, biasanya ada kalanya dengan kondisi tertentu kita menyewa yang namanya inspektor rumah. Jadi tugasnya itu menginspeksi, ya kan, menilai, wah rumah ini dari pengalaman dia melihat, oh ternyata terbuat dari bata merah, dindingnya bahannya sekian, kekuatannya sekian. Nah, inilah contoh karakteristik pembanding antara si inspektor rumah ini dengan auditor. Jadi auditor ini memberikan tingkat assurance, tingkat keyakinan kepada si pengguna laporan. Begitu juga dengan house inspector ini. Nah, itu analogi sederhananya. Jadi biasanya dia dalam bentuk asersi. Ya, asersi itu adalah pernyataan dari manajemen. Jadi ada pernyataan dari manajemen tentang dalam laporan keuangannya itu kan ada tentang bahwa transaksinya itu adalah terjadi dan sudah lengkap, sudah diotorisasi, ya sudah diklasifikasikan dengan baik dan asetnya memang ada hak dan kewajiban. Nah, ini adalah pernyataan tersirat manajemen di dalam laporan keuangan audit. Ya. Nah, jadi kalau bicara audit, guys, audit adalah proses sistematis, ya, di mana memperoleh bukti, mengenai asersi, ya. Asersi tadi adalah pernyataan manajemen. Jadi kalau manajemen memberikan laporan keuangan, misalkan dia bilang kasnya ada 10 M, berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa 10 M itu adalah milik perusahaan, ada pada tanggal neraca, itu bukan milik orang lain. Nah, itu adalah asersi. Jadi kita adalah proses memperoleh bukti mengenai menguji asersi ini. Ya, menguji asersi ini apa sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita bicara sini, audit adalah suatu proses sistematik tentang pengumpulan atau evaluasi bukti yang objektif dari suatu asersi tentang kegiatan ekonomi dengan tujuan pelaporan
perbedaan antara asertasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Ya, jadi assurance itu, guys, adalah jasa profesional yang diberikan oleh pihak independen yang dapat memperbaiki kualitas informasi atau suatu makna untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi saya coba kasih gambaran seperti ini ya. Kalau kita bicara asserti itu seperti ini, guys. Ya, kelihatan, guys? Kelihatan nggak, guys? Kelihatan, Pak. Halo. Nah, jadi kita berbicara, kita punya kode etik. Jadi kalau saya bukanya di websitenya di sini, guys, saya bukanya website IAPI, kelihatan nggak ini ya, websitenya ya? Kayaknya saya harus share desktop deh sebentar ya. Oke, kelihatan guys? Jadi dalam menjalankan fungsinya ini, kelihatan nggak guys? Halo? Kelihatan Bapak. Nah, kita punya apa nih? Kode etik. Ya, kode etik profesi akuntan publik. Jadi di sini kita punya kode etik. Oke. Kemudian kita punya standar profesional. Jadi kalau dari sini ke bawah itu standar profesional akuntan publik. Jadi saya coba giring kalian. Kalian tentu sudah familiar dengan tampilan ini. Kita punya standar profesional akuntan publik. Nah, ini. Nah, standar profesional akuntan publik ini, oke. Jadi kita bisa lihat sini ada standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu itu ada di sini, standar pengendalian mutu. Oke, bisa kalian klik ini untuk lihat nanti. Kemudian kita punya kerangka untuk perikatan assurance. Jadi jasa yang kita berikan itu ada yang assurance, berarti menggunakan kerangka ini. Ada yang non assurance. Non assurance itu adalah standar jasa terkait. Kalau yang assurance itu ada yang audit, ada yang assurance non audit. Nah, kita lihat satu-satu ya. Sini ada kerangka perikatan untuk assurance ada di sini. Nah, ini kerangka untuk perikatan assurance. Oke, terdiri dari standar audit. Jadi assurance-nya itu ada bentuk assurance audit, ini adalah assurance non audit. Assurance audit ini, oke, standar auditnya dari seri 200 sampai dengan seri 800 di sini. Seri 800-an. Kelihatan guys sampai di sini? Halo. Kelihatan, Pak. Nah, nanti kita akan coba explore lebih dalam. Dan sini gambarannya dulu. Kemudian yang non assurance non audit ini ada namanya SPR dan SPA. Nah, SPR dan SPA itu ada di sini. Ini SPR. Oke, ini SPA. Oke, nah ini adalah yang non assurance. Non assurance itu standar jasa terkait. Nah, ini standar jasa terkait. Nah, ini dapat gambarannya dulu. Jadi nanti kalau kita mau lihat standar, kita akan lihat di websitenya IAPI. Nah, ini. Lihat di websitenya IAPI tentang standar profesional akuntan publik. Nah, jadi jasa kita balik lagi ke sini guys. Jasa kita itu ada yang audit. Oke. Ya, assurance dalam bentuk assurance-nya adalah assurance audit atau ada bentuk assurance tapi assurance-nya adalah non audit. Ya. Oke guys, sampai di sini guys. Dapat guys? Nah, jadi kalau kita mau lihat tadi ya kan saya coba tampilkan lebih lagi. Oke. Jadi kita standar profesional akuntan publik ini ada dua landasan sama kode etik. Kode etik ini berlaku untuk umum. Ya, jadi mau jasa apapun dia harus memenuhi kode etik profesi akuntan publik. Nah, SPM ini berlaku untuk yang non assurance maupun yang assurance. Nah, assurance ini ada yang audit, ada yang non assurance non audit. Nah, sistematikanya itu seperti ini yang disajikan oleh lembaga profesi. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ini sambil jalan ya, saya pelan-pelan nanti saya ulang-ulang lagi, jadi pemahamannya tentang audit akan bertambah terus dari waktu ke waktu. Oke, sampai di sini guys. Ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Tidak. Pak. Oke, nah jenis perikatan yang diberikan. Nah ini ya guys, saya ulangi lagi. Oke, nah perikatan assurance ada perikatan
assurance-nya dalam bentuk audit. Nah, inilah dia. SA dari seri 200 sampai dengan seri 800. Nah, kemudian yang non assurance, oke, itu ada yang review, ada yang assurance lainnya. Nah, ini dari SPR dan SPA. Nah, kemudian ada perikatan non assurance. Nah, perikatan non assurance ini banyak lah. Pokoknya non assurance artinya dia tidak memberikan tingkat keyakinan kepada si pengguna laporan. Nah, jasa pembukuan, administrasi, dan lain-lain banyak sekali. Di luar dari review dan assurance lainnya dan audit. Ya. Nah, jadi ini berbicara overview, ya kan, auditor memperoleh bukti, menguji asersi manajemen, oke, menentukan apakah semua laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, kemudian menerbitkan laporan audit. Nah, dalam proses ini, ya kan, perlu memperoleh bukti, ya kan, ketika memperoleh bukti, tentu dia perlu menguji internal control, ya kan, kemudian mencoba melihat bukti-bukti yang tersaji dalam akun balance-nya. Ya, ini adalah proses manajemen kan, ya kan, dari tahap awal sampai tersusunnya laporan keuangan. Nah, ini kita dua sisi, yang sini sisi manajemen, di sini sisi si auditor. Ya, jadi ini laporan keuangan, ini adalah laporan audit. Jadi ini adalah bentuk komunikasi ngobrol lah. Ya, untuk mengobrol ini tentu dia perlu memperoleh bukti untuk menguji asersi yang secara tidak langsung disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oke, sampai di sini guys. Nah, kemudian ada hal lain adalah ketika kita berbicara konsep dasarnya, kita ada yang sebutnya dengan materialitas, ya. Materialitas itu berbicara adalah suatu kondisi di dalam laporan keuangan yang mungkin salah saji, namun tidak berdampak pada pertimbangan si pembaca laporan. Misalkan gini ya guys, saya kasih contoh ringan gini guys. Saya kasih contoh ringan kalian, misalkan kalian minta kalian kasih 1 juta ya, kalian kasih 1 juta kepada si manajer kalian, tolong beli deh, tolong beli, kalian belanja ABCD sampai dengan Z di Indomaret. Nah, kemudian dia kembali guys, dia kembali, nota yang dia bawa itu adalah 997.200. Tapi dia nggak bawa kembalian, ya kan? Nah, nilainya itu kan kecil sekali. Nah, nilai yang kecil sekali tersebut yang dia bulatkan 997.250 dia bulatkan 1 juta. Maka nilai yang kecil itu yang tidak berdampak kepada pengambilan keputusan itu disebut dengan materialitas. Jadi jumlah, ya oke, di mana bisa salah saji tapi tidak berdampak kepada manajemen pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu disebut dengan materialitas. Nah, oke, sampai di sini guys. Jadi konsep-konsep dasar ini akan kita bawa sampai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian resiko audit. Resiko audit itu adalah resiko, ya, kita itu memberikan opini tanpa kualifikasi. Jadi semuanya oke-oke aja, wajar, tapi ternyata mengandung salah saji yang material. Oke, kita sudah tahu salah saji material itu adalah tadi material adalah kondisi di mana si pembaca laporan mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda ketika mengetahui ada materialitas di situ. Nah, resiko audit adalah resiko kita, si auditor ini, memberikan opini yang tanpa kualifikasi yang sebenarnya harus dikualifikasi. Nah, ini yang disebut dengan resiko audit. Nah, dan perlu diketahui, audit itu ada memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Ya, jadi kata-kata yang memadai ini adalah ada kemungkinan dia sudah menggunakan berbagai metode untuk menekan risiko audit, namun masih ada kemungkinan bahwa salah saji yang material itu tidak terdeteksi. Ya, jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia,
Sini ya, saya coba pakai bahasa Indonesia di sini. Ini penjelasannya guys. Konsepnya adalah keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Ya, keyakinan yang memadai namun bukan absolute, bukan absolute assurance. Mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi. Ya, keyakinan memadai yang disebut dengan keyakinan ini yang disebut dengan assurance. Ya, assurance, keyakinan namun tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah-saji yang material. Kenapa begitu? Karena beberapa alasan. Jadi yang pertama itu sebagian besar bukti berasal dari pengujian sampel. Oke, kemudian penyajian penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa mendatang. Nah, inilah sebabnya kenapa kita mau mengatakan bahwa kita memberikan keyakinan atau assurance yang tinggi, ya, assurance yang memadai, namun bukan keyakinan absolut. Oke, sampai di sini guys. Ada yang mau didiskusikan? Halo. Tidak. Halo. Halo guys. Iya Pak, halo. Ah, Halo, Pak. halo, kedengaran suara saya? Dengaran Pak. Kedengaran, ya. Pak. Nah, jadi nanti silabus yang sudah dapatkan akan saya minta kalian explore lagi supaya ketika kita berinteraksi kalian sudah dapat gambaran dasarnya. Jadi nanti kita akan mulai dari tahapan bagaimana kita menerima klien. Oke. Menerima klien atau kalau itu klien baru, kemudian apakah kita akan melanjutkan kalau itu klien lama, continuance. Kemudian preliminary engagement activity. Maaf, Pak, suara putus-putus, Pak. Maaf, Pak, suara putus-putus. Oke, sekarang kedengaran guys? Udah, Pak. Sudah, Pak, Oke. sudah lancar. Oke. Nah, jadi di sini ini nanti akan kita lanjutkan mengalir nih guys, mengalir di chapter-chapter kalian, kelihatan layar access screen. Kemudian nanti kita aktivitas pendahuluan ketika kita melakukan aktivitas perikatan, perencanaan audit, mempertimbangkan internal control, ya kan? Bagaimana kita mengenal bisnis prosesnya, kemudian menyelesaikan audit. Jadi nanti ini akan kalian dapatkan di apa namanya, di fundamental audit dan assurance audit, ya, atau mata kuliah berikutnya. Nah, ini gambaran dasar proses auditnya. Nah, ini guys, ini yang mau saya gambarkan tentang proses yang ada, kalian coba baca di chapter 1 di sini. Chapter 1 di buku kalian. Nih, ini gambarannya. Chapter 1 di buku kalian atau untuk materi pertemuan kedua. Ya. Oke, sampai di sini guys. Inilah dasar konseptualnya audit. Jadi kalau balik lagi ke sini, nah gini guys, ya. Jadi untuk memberikan tingkat assurance atau keyakinan yang tinggi kepada si pembaca laporan, baik itu internal maupun eksternal, umumnya perlu di audit. Nah, sampai di sini guys. Ada yang mau didiskusikan? Nah, ini nanti untuk berikutnya, halo, guys. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti berikutnya kalian sudah mulai dengan bab 2, ya. Ini bab 2, kalian coba baca. Ini kelihatan, guys? Ya. Tipe auditor ya, Pak? Ya, ini ada di sumbernya, bisa kalian lihat di mana, guys? Di chapter 2, kemudian lihat di SPM. SPM itu di mana, guys?
Standar pengendalian mutu ini ada di sini guys. Standar pengendalian mutu mana tadinya ini? Standar pengendalian mutu ada di sini. Standar pengendalian mutu. Nah, di sini standar pengendalian mutu. Kelihatan guys, bisa kalian buka, bisa kalian save. Ya, kemudian ada kerangka perikatan assurance. Kerangka perikatan assurance itu ada di sini, kerangka perikatan assurance. Oke, kemudian standar-standar audit, kemudian undang-undang akuntan publik, ya, undang-undang AP, undang publik nomor 5 tahun 2011. Nah, ya, kalian bisa lihat undang-undang akuntan publik. Nah, ini. Nih, undang-undang akuntan publik nomor 5 tahun 2011. Nah, inilah sumber kalian untuk mendalami pemahaman lingkungan audit laporan keuangan. Itu. Sampai di sini, guys. Sampai di sini, guys. Ada yang mau didiskusikan? Halo. Halo, Bapak. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi ini di pertemuan pertama saya lupa. Apakah saya sudah sampaikan ya sebelumnya? Sebentar, saya perlihatkan ini. Tentang kantor-kantor akuntan publik besar di dunia seperti apa, sudah pernah saya sampaikan belum? Belum, Pak. Karena kan pertemuan pertama kita tidak ada kuliah, Pak. Cuma merangkum. Pertemuan sebelumnya? Kalau yang kedua cuma ini doang, Pak. Yang IAI, IAP sama IAMI itu aja. Oke. Sampai di sini sudah ini? Sampai di sini sudah? Sudah ya? Belum. Oh, ini udah, Pak. Udah ya. Udah. Udah ya. Nah, iya. ini gambaran. Jadi kalau kalian tertarik untuk melihat bagaimana kantor-kantor akuntan publik besar di dunia, oke, kemudian dia punya member di Indonesia. Nah, mulailah coba-coba searching PwC itu seperti apa, lihat websitenya, googling EY itu seperti apa, KPMG, Deloitte, gitu ya. Nah, kalian mulai bereksplorasi di situ. Ya, mulailah bereksplorasi sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia akuntan publik. Jadi kalau bicara audit itu lebih cenderung arahnya ke akuntan publik, ya, tentang dunia usaha. Misalkan contoh nih, ini banyak sekali nih, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Kita berbicara misalkan kantor akuntan publik. Nah, ini. Kalau ini tempat saya bernaung, kemudian di sini ada Tera Miharja, Chandra, ya. Kalau kita lihat di sini ada PwC misalkan gitu ya, PricewaterhouseCoopers. Nah, dia memberikan audit dan assurance. Jadi audit ini sebenarnya assurance, tapi dia juga berbicara assurance yang lain yang non audit. Ada consulting, tax services gitu kan. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat EY, ya, Ernst & Young, nah ini Ernst & Young, oke, misalkan Indonesia. Nah, jadi kalian sudah mulai bereksplorasi nih guys. Jadi tahu apa yang mereka lakukan gitu ya. Oke, ini ada di sini. We do, we think, work with us, our location. Nah, kemudian juga sini ada Deloitte juga, guys. Nah, Deloitte Indonesia seperti apa? Ya, audit, consulting, financial advisory, gitu ya. Kemudian selain itu juga ada KPMG. Ini kalau bicara Big Four, gitu ya, 4 besar di dunia. Nah, ini.
Oke, insight-nya seperti apa, industrinya, services-nya, ada assurance. Nah, services-nya lihat nih, ada assurance, audit dan assurance, tax, ya. Jadi ini adalah 4 besar. Jadi kalau kalian sudah mulai bereksplorasi, sambil kalian lihat yang ada di sini, ya, pemahaman tentang laporan keuangan, ya. Kemudian berikutnya nanti baru kita berbicara kode etiknya nih, ya. Yang sebelumnya kita sudah tahu kode etiknya ada di, kita lihat di mana kemarin tadi guys, kode etiknya ada di sini kan, kode etik profesi akuntan publik. Ya, jadi pertemuan minggu depan, jadi kita hari Senin kan, hari ini hari Senin, jadi besok sudah mulai untuk baca-baca supaya kita punya bahan obrolan tentang dunia perauditan yang lebih luas. Bisa kita sepakati seperti itu, guys? Bisa, Pak, bisa. Ya. Gitu. Ya, yang lain ada yang mau didiskusikan? Yang lain, guys? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, inilah Enggak. hal-hal yang perlu kalian dalamin. Jadi di pertemuan pertama ini kita baru berbicara landasan konseptual. Ya, landasan konseptual, ya kan? Organisasi profesinya, siapa aja di sini kan kelihatan, guys. Kemudian audit itu seperti apa sih, ya kan? Jadi kita berbicara audit, standarnya seperti apa, gambaran dasarnya, ya, kenapa assurance-nya itu adalah reasonable assurance atau keyakinan memadai, bukan absolute assurance gitu kan. Nah, kemudian proses auditnya tadi kita udah cerita. Nah, berikutnya baru kita berbicara tentang, nah ini yang tadi saya bilang, kantor-kantor angkutan publik yang saya minta kalian eksplorasi di situ. Jadi selain itu, oke guys, jadi di sini juga ada yang ini kita sebut dengan second liner, ada Grant Thornton. Ini materinya udah saya share ke kalian belum, guys? Halo? Materi ini udah saya share ke kalian belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya. Jadi nanti kalian explore nih. Oh, Grant Thornton tuh seperti ini, BDO seperti ini, Moore Steven seperti ini, gitu kan. Nah, ini adalah second liner. Jadi kalau tempat saya bernaung ini, dia di Indonesia itu 12 besar. Jadi kalau kalian mau explore juga bisa nanti. Sebentar ya. Dia namanya, nah ini. Nah, namanya Helen Thornton dan rekan. Nah, jadi ini timnya. Oke, nah ini saya salah satu yang ada di sini. Nah, saya salah satu ada yang di sini. Jadi nanti kalian bisa bereksplorasi RIA di sini, guys. Ya, kalian bisa bereksplorasi RIA di salah satunya. Jadi di sini juga masih banyak yang lain. Kalian bisa bereksplorasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ya, tentang dunia peraudit. Oh, jasa yang diberikan seperti ini. Oh, dia bisa begini. Auditornya seperti ini, gitu kan? Lokasinya di mana? Nah, di situ menambah wawasan kita tentang dunia perauditan. Nah, ini mendukung pertemuan kita yang berikutnya di sini. Ya. Jadi tipe tadi yang saya bilang ada audit, kemudian assurance dan audit. Nah, kalian coba baca lagi nanti, guys. Yang saya bilang tadi, SPM, kerangka dasar perikaran assurance seperti apa, gitu kan. Jadi ini memperkaya pemahaman kita. Nah, ini yang menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan berikutnya. Nangkap maksud saya, guys? Jadi ketika kalian coba memahami hal-hal yang kurang jelas, ya kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Tapi saya sudah mengarahkan ke materi-materi yang harusnya kalian coba cerna dulu, kalian coba serap dulu gitu. Oke, sampai di sini, guys. Bisa dipahami itu? Ada yang mau didiskusikan? Halo. Tidak ada, Pak. Ya, oke. Saya share materi ini sebentar ya. Saya share di sini aja lebih oke nggak? Iya, Pak, di chat aja, Pak. Bisa, Pak, bisa. Nih bab 1 ya.
Udah di sini ya guys. Nanti kalian lihat, kalian baca, kemudian silabus juga sudah Baik. ada. Jadi kita bereksplorasi ini nanti kalian bereksplorasi di sini. Oke, dikumpulkannya kapan guys? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat, Pak. Hari Jumat Paling ya. telat. Jadi Oke. saya pengennya kalian bereksplorasi itu dengan sukarela, dengan senang hati sehingga nggak terbebani. Jadi karena ini manfaatnya buat kalian. Karena saya tahu kalian mungkin masih usia yang cukup muda sehingga masih mencari pola kira-kira mau nanti dunia usaha kemana. Nah, diharapkan dengan kalian mengeksplorasi ini, mungkin sambil bereksplorasi kalian sudah timbul ketertarikan, oh kayaknya passion saya di sini nih, saya harusnya lari ke sini nih. Nah, dari baca-baca itu, dengan eksplorasi itu, saya berharap secara bertahap kalian menemukan passion kalian menemukan apa yang menarik kalian yang akan kalian jadikan karier mungkin sepanjang masa karier kalian di dunia persilatan nanti gitu. Oke ya guys, bisa dipahami itu tujuannya? Bisa, Pak. Oke. Kalau memang udah bisa, Pak. saya sisakan waktu untuk kalian coba bereksploria, oke. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kalau gitu kita sudahi. Ada yang mau berdoa untuk kita, guys? Pak, boleh bagi silabusnya nggak, Pak? Permintaan silabusnya nggak, Pak? Oh, sudah saya bagi kan sebelumnya? Belum ya? Belum, Pak. Baru bukunya aja. Oh my goodness. Oke, sorry. Kalau gitu saya bagi ya. Tolong diingetin ya, guys. Ada kalanya kelupaan. Harusnya saya bagi dari awal. Mungkin saya kelupaan sebentar ya. Nah, ini silabusnya ya. Oke, sudah terkirim ya, guys? Oke, baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang kelupaan saya? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi. Ada yang mau berdoa untuk kita? Ada yang berdoa untuk kita? Pak, saya mau tanya deh, Pak. Oh, boleh. nggak? Silakan. Pak, kalau kira-kira kan kalau tugasnya dikirim Jumat terakhir jam malam bisa nggak sih, Pak? Boleh. Iya, soalnya ini Pak, kadang-kadang kan teman saya ini ada yang jaringan juga kan, maksudnya ya Jumat malam gitu Pak, gitu. Iya. Oke, silakan kalau mau Jumat malam. Tapi gini ya guys, jadi pertimbangan saya, tugasnya itu harusnya kalian cicil secara bertahap. Ya, dibaca ini nggak mungkin sekali. Jadi kenapa saya kasih waktu 1 minggu? Jadi bertahap kalian coba serap Senin, Selasa. Jadi bukannya Jumat baru dikerjain. Karena kalau sekaligus kalian cerna, itu umumnya nggak keserap. Jadi kalian coba bacanya bertahap. Senin, kalian alokasikan waktu lah. Karena sekarang kan zamannya COVID kan tentu lebih banyak di rumah nih. Ya, bacanya bertahap. Kalian buat schedule lah. Ya kan? Buat schedule Senin, waktunya baca-baca kapan gitu kan. Kalian atur waktu lah. Jadi, saya tidak ekspektasi kalian lakukan itu di hari Jumat. Jadi, kalau kalian lakukan di hari Jumat, artinya ya sudah nggak sempat berbuat banyak. Ya, jadi saya berharap Senin sampai Jumat itu bisa kalian gunakan untuk belajar. Ya, Sabtu Minggu kalian punya aktivitas santai, main, gereja, dan lain-lain. Jadi waktunya belajar, waktunya main-main gitu. Ya, sehingga makanya saya nggak minta kalian untuk mengumpulkannya nanti di Sabtu atau Minggu atau Senin gitu, enggak. Gitu. Ya, ngerti maksud saya, guys? Iya, silakan, Leli. Tugasnya kurang paham sih Pak, apa yang mau diketik nanti kalau buat dikirim ke email Bapak. Gini, jadi tujuan saya adalah kalian baca dulu, guys. Ya, jadi bacanya itu sumbernya tadi, misalkan saya coba buka ulang ya. Kalau ada yang bingung kasih tahu aja. Jadi misalkan gini ya, tadi mana nih? Nah, jadi misalkan gini guys.
sumber kita kan dari buku kita chapter 2. Halo guys. Iya, Pak. Nah, Ya, chapter Pak. 2 itu biasanya kita tujuannya kita mau mengenal ini guys. Kita mau mengenal tipe-tipe auditor, ya kan? Tipe dari audit, atestasi, yang sudah saya coba jelaskan juga gitu kan. Kemudian kantor akuntan publik ini seperti apa, standar pengendalian mutu, kerangka perikatan insurance. Nah, semua ini bisa kalian dapatkan di sini. Ini kalau SPM lihatnya dari mana tadi guys? Lihatnya tadi di Iya, Pak. IAP, ya standar profesional akuntan publik. Nah, ini juga standar audit juga lihatnya di dan kerangka lihatnya di standar profesional akuntan publik. Nah, kemudian undang-undang akuntan publik kalian bisa googling. Ya, kemudian AAS ya yang di buku audit kita chapter 2. Nah, jadi ketika kalian coba membaca sumber ini, oke, kita berharap kalian mendapatkan ini. Jadi ketika kalian baca ini, kalian coba lihat nih apa yang kira-kira bersinggungan dengan ini. Nah, itulah yang kalian rangkum. Jadi kalian baca itu tidak dengan tujuan untuk merepotkan kalian, tapi dengan membaca itu diharapkan kalian belajar untuk memahami, untuk ternyata tipe-tipe auditor itu seperti ini, kemudian tipe-tipe audit itu seperti ini, gitu kan. Kantor akuntan publik itu seperti ini, gitu kan. Tujuannya memperoleh gambaran dasar tentang poin-poin yang diharapkan kalian bisa pahami ini. Nah, mungkin ketika kalian coba baca gitu kan, ternyata ada yang masih mengganjal gitu ya, kayaknya kok saya belum dapat ini. Nah, itu yang nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Pak, saya sudah baca nih, misalkan ya, tentang kantor akuntan publik. Oke. Oh, dia begini, dia A, B, C, D, tapi kok kayaknya saya belum dapat nih. Nah, boleh tolong dijelasin nggak poin tentang ini? Nah, jadi perkuliahan kita lebih efektif, lebih hidup gitu loh. Jadi komunikasi kita tidak satu arah, tapi kita dari dua arah. Gitu. Oke guys. Ngerti tadi maksudnya, Leli? Mengerti, Pak. Makasih, Pak. Oke ya. Jadi baca ya poin-poin ini dapat 5 poin bullet dari berbagai sumber. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Feel free aja ya kalau mau diskusi, mau nanya. Kalau saya bingung tentang ini, gitu kan. Tapi saya perlu sinkronisasi dari kalian. Jadi artinya kalian sudah coba mengunyah, mencerna, tapi masih bingung ya kita diskusi. Bukan berarti minta disuapin terus gitu kan. Karena mentalitas kalian sudah persiapan menuju dunia kerja. Dunia kerja itu menuntut proaktif. Persaingan semakin keras di dunia kerja di sana, di luar sana. Oke guys. Kalau ada lagi pertanyaan? Ada? Halo? Tidak ada, Pak, sepertinya. Oke. Kalau nggak ada, kita sudahi. Ada yang mau berdoa untuk kita? Ada yang mau berdoa untuk kita? Oke, gantian lah ya. Jevani mana Jevani? Ya silakan Jevani. Baik, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas materi yang disampaikan oleh Pak Indra, Tuhan. Kiranya materi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami, Tuhan, dan mempersiapkan diri kami untuk ke dunia kerja nanti. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan tugas kami maupun kegiatan aktivitas kami masing-masing, baik kami nanti mau beristirahat ataupun sebagian dari kami dengan aktivitasnya, Tuhan. Tolong Tuhan berkatilah kami, Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, dan berikanlah kami kedamaian hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, selamat belajar. Take care, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.